Yang penting Dekopin harus tetap berkiprah, tetap eksis untuk ke depan. Itu yang paling penting. Memang perjalanan kita sekalian banyak lika-liku. Ada masa keemasan, ada masa-masa susah. Tapi satu hal yang membanggakan saya, masa susah dan masa senang kita tetap eksis. Masa susah itu ketika 3 bulan terakhir, itu masa senang itu 2010, 2014 itu masa bagus itu. Ya, ketika pasar lintasan. Ya, itu masa yang paling bagus. Kita pernah mendapatkan APBN 120 miliar. Tapi kita sebetulnya tidak terlalu bergantung kepada APBN. Tapi itulah yang menggerakkan itu. Ya. Itu masa keemasan Dekopin. Di mana hubungan antara Kementerian Koperasi dengan Dekopin sangat mesra. Sehingga kita menyelenggarakan Hari Koperasi Nasional di mana saja itu selalu meriah. Dan tidak kurang dihadiri 20.000, 30.000 orang. Itu masa kemesraan. Sesudah itu mulai ada masa suram sedikit. Kemudian masa gelap. Ya masa gelapnya 5 tahun ini. 5 tahun ini. Ya. Tapi suatu hal yang menggembirakan karena kita tak eksis. Kita tidak pernah tidak merayakan Harkopnas karena salah satu putusan Kongres Sokri ya, itu adalah salah satunya menyelenggarakan Harkopnas 1 tahun. Alhamdulillah selama ini kita tidak pernah tertinggal sekalipun tetap kita lakukan dengan bergilir di setiap provinsi. Dan saya bangga karena di Kopinwil dengan susah payah ada yang diserang dan sebagainya tak bisa bertahan. Kenapa terjadi itu? Karena kita gerakan. Nah, oleh karena itu kalau sekarang ada intervensi ya masuklah ke gerakan. Pasti dihadapi itu. Nah, tapi bagi saya sahabat sekalian adalah yang penting Dekopin ini sebagai organisasi kita harus pertahankan. Lembaga ini kita harus jaga betul dari sisi konstitusinya. Ya. Pasal 57 Undang-Undang Koperasi, ya, Undang-Undang Koperasi nomor 25 itu menyatakan bahwa gerakan koperasi mendirikan sebuah lembaga, bla 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 dan sebagainya yang bernama Dewan Koperasi. Itu undang-undang itu berlaku sampai hari ini. Nah, maknanya apa? Jadi Dekopin itu tidak tunduk kepada undang-undang ormas. Dekopin itu tidak tunduk kepada undang-undang politik. Dekopin itu hanya tunduk kepada undang-undang koperasi nomor 25 tahun 92. Nah, di dalam pasal 57 dikatakan bahwa lembaga itu disahkan oleh negara. Apa yang disahkan? Anggaran dasarnya. Nah, anggaran dasarnya mengatur semuanya. Dalam anggaran dasar itu salah satu hal yang mengatur adalah musyawarah nasional Dewan Koperasi Indonesia. Seluruh keputusan Munas sah menurut hukum. Oleh karena itu orang keliru ketika kita Munas kemudian ada yang mengatakan melanggar Kepres. Nah, perlu saya jelaskan supaya kita ada pemahaman yang sama. Di tahun 2009 itu ya, di tahun 2004 2009 terjadi dualisme antara Pak Sriadi dengan Pak Adi Sasono. Ya. Dan saya waktu ketua umum, tapi ya dicinta oleh negara, dipesantrenkan dulu. Itu karena perjuangan juga, bukan karena korupsi. Nah kemudian Pak Edi sebagai PLT Ketua Umum. Dan menurut anggaran rumah tangga kita, PLT Ketua Umum itu disahkan oleh Rapim dan dilakukan oleh Pak Sri Edi waktu itu. Tapi Menteri Koperasi Surya Darmadi mengambil alih dengan membentuk panitia rapat anggota sewaktu-waktu. Itu dalam periode 2004-2009. Maka lahirlah Pak Adi Sasono yang mantan Menteri Koperasi sebagai Ketua Umum. Terjadi dualisme. Nah, digugat oleh Pak Sriadi, ya, Pengadilan Negeri Tinggi sampai dengan kasasi menang. Tetapi 2008 keluar putusan Mahkamah Agung, putusannya apa? Menyatakan bahwa Ketua Umum yang sah adalah Andi Muhammad Nurdin Halid. Itu putusannya itu. Yang saya tidak tahu. Dan saya sudah tinggalkan. Nah ketika Pak Sari dilantik tanggal 10 bulan Oktober, lupa tanggalnya, 2009, maka di penghujung 2009 maaf, akhir November kalau salah itu, saya dipanggil oleh dia. Saya sedang di atas laut dalam sebuah perjalanan menuju Indra Hilir Kepri untuk melantik PSSI di sana. Telepon saya juga tidak hafal teleponnya. Pokoknya telepon itu bahasa Rasikna, saya angkat. Dengan siapa ini? Adinda, dia panggil saya Adinda, sama-sama orang Bugis.
Dengan siapa ini? Sarif, Pak Sarif. Oh siapa ini? Oh Menteri Koperasi. Oh Pak Menteri, maaf Pak Menteri. Ini dari mana? Saya di atas laut ini. Kapan balik? Saya bilang mungkin lusa. Bisa nggak dipercepat? Dia bilang ada apa Menteri? Ada sesuatu yang sangat penting. Saya tidak tahu apa itu. Padahal saya sudah tidak di kopi lain, sudah saya lupa. Bukan lupa, maksudnya saya sudah tidak ada hubungan dengan kopi. Singkat cerita jam 3 sore saya percepat lanti bupati sana, PSSI yang nanti harusnya melantik besok pagi, lanti malam. Balik pakai dia punya speedboat sendiri. Jam 3 tiba di Kementerian Koperasi, Pak Menteri datang ke ini. Adinda, tahu nggak siapa ketua DKP? Oh saya tahu. Kalau di pihak saya adalah Pak Sri, di pihak sana Pak Disasono. Oh tidak, ini pusat Mahkamah Agung, ketua DKP adalah Nurdin Halid. Ah, kok Nurdin Halid? Itu cerita. 2009. Maka saya lakukan Pak Prof adalah bagaimana menyatukan DKP. Maka saya terang ke Pak Menteri, oke, baik. Saya tidak mungkin terima ini. Nah, mungkin saya sudah tinggalkan dan yang sah itulah Prof Sri Edi. Pak Disasono tidak sah. Itu. Padahal waktu itu sebetulnya ya, dua-duanya sah. Karena saya serahkan kepada Pak Sri Edi itu hasil rapat anggota. Pak Adi Sasono hasil rapat anggota. Cuma tidak sahnya kenapa? Karena dilaksanakan oleh kementerian. Tapi yang hadir adalah anggota. Anggota siapa? Kedekopinil dan Indo-Indo yang hadir. Berarti dari sisi prosedural apa sah? Tidak sahnya karena diselenggarakan oleh kementerian. Nah itu intervensi. Nah, sehingga putusan Mahkamah Agung adalah kembalikan kepada saya. Apa yang saya lakukanlah? Persatukan ini. Maka dilakukanlah Munas bersama di Ancol tahun 2009 Desember. Nah, saya yang memimpin sama Pak Menteri berempat, Pak Disasono dengan Pak Sri, biar Bapak Ibu tahu sejarah. Karena itu akan sampai pada hari ini. Ya. Selesai, terpilihlah Pak Bangun, Ketua Koperasi Angkatan Udara kalau nggak salah, sebagai pimpinan Munas bersama 4 anggota lainnya. Setelah itu saya tinggalkan. Karena saya bilang di forum, silakan pilih satu di antara dua. Di sebelah kanan saya mantan Menteri Koperasi, di sebelah kanan saya profesor mantan mantu daripada Bapak Gubernur Indonesia, silakan pilih. Saya tidak bersedia dipilih karena saya sudah buat pernyataan. Karena waktu itu Pak Adi Sasono tidak mau Munas. Dia bilang sama Menteri Koperasi, kalau Munas Nurdin Halid terpilih. Ya, saya mau pernyataan pada Pak Sarif Hasan, saya tidak bersedia dipilih dan tidak bersedia untuk dicalonkan. Sehingga buatlah panitia bersama. Masih banyak satu itu. Akhirlah Munas itu dengan voters Pak Prof 99 orang. Saya meninggalkan Ancol tempat itu, tapi ditahan sama Sesmenet masih hidup Pak ya? Siapa? Agus Muharram masih hidup dulu. Ya. Pak Nuri jangan pulang dulu, Pak Menteri ada istirahat. Saya pikir Pak Menteri pulang. Itu sudah jam 3 jam 4 sore. Saya bilang, saya tidak ada lagi mulai tinggal sini. Saya udah pulang. Tapi kita terus orang tunggu itu. Nah singkat cerita bahwa Flor tidak mau memilih satu di antara dua. Mereka tetap menghendaki Nurdin Halid. Yang saya 3 kali tampil di podium, saya tolak. Yang turun tangan adalah Presiden SBY. Beliau juga masih hidup. Menelpon Ketua Umum Golkar, Pak Abu Bakar masih hidup, bisa dicek. Pak Abu jam 11 telepon saya, Din, dia panggil Din, terima itu permintaan Pak Menteri, Presiden minta menerima Ketua Umum. Waktu itu saya tidak mau lagi, kenapa? Saya Ketua PSSI. Siapa yang Presiden Kopin lagi dan sebagainya. Karena permintaan Presiden mulai Ketua Umum Golkar, sebagai kader Golkar, saya terima. Itu pada Desember. Saya datangkan istri saya ke Ancol. Karena istri saya sudah tidak mau sama sekali. Gitu. Karena peristiwa di pesantren tadi, gara-gara koperasi. Itu cerita. Nah, akhirnya keterpaksaan kita terima. Nah, itulah kemudian perjalanan sangat bagus dari 2009-2014. Nah, 2009 Pak Prof Jimli dan sama sekalian, di Munas itu kita merubah anggaran dasar. Karena merubah anggaran dasar kewenangan ada pada Munas. Itu sesuai dengan Kepres. Nah, 2009 itu lahirlah anggaran dasar baru, tapi Kepresnya keluar 2011. Pertanyaannya,
Apakah kepengurusan 2011 ini tidak sah? Iya sah. Buktinya mengelola APBN ketika itu. Kenapa? Karena kepengurusan itu disahkan oleh Munas, bukan disahkan oleh Kepres, bukan disahkan oleh Menkumham, bukan disahkan oleh Munas. Itu anggaran dasar berdasarkan Kepres. Jadi perubahan anggaran dasar itu adalah oleh Munas, bukan oleh siapa-siapa. Nah kemudian 2011 keluarlah itu. Nah 2014 kita Munas lagi di Ancol. Nah itu seru itu ada saksi Ibu Sarmila maju bagus, melawan saya bagus, voting bagus itu, suaranya banyak. Tapi ya namanya saya senior tidak bisa dikalahkan. Terpilih lagi. Ibu Sarmila di lokasi terus, saya di kamar aja. Saya berdoa mudah-mudahan Ibu Sarmila terpilih supaya saya tidak dikopil lagi. Ya, tapi namanya gerakan itu coba begitu keterbukaan, begitu demokratisasi terjadi di kota. Tidak perlu saya pagi besar bilang, kok jangan maju karena saya masih mau, enggak pernah, coba tanya dia. Dia datang ke saya mau main datang ke kantor, silakan maju. Silakan maju, udah banyak suaranya. Itu, cuma masih lebih banyak saya. Saya seperti ini. Itu 2014, ya, 2014. Ya. Kemudian 2011 kita di Makassar. Ya. Kita Munas, Ibu Sarmila tidak berani maju lagi. Prof. Jumli waktu itu mau maju juga tidak. Pak Padang juga maju tidak. Gitu. Nah, aklamasi lagi. Nah disitulah juga dirubah anggaran dasar. Tapi anggaran dasar dirubah itu bukan hanya untuk ketua umum. Anggaran dasar itu mana yang ada ya? Dari sekian pasal itu berubah jadi kurang lebih 7 pasal. Kenapa anggaran dasar kita harus bersesuaian dengan kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini? Harus antisipatif terhadap keadaan. Antisipasi terhadap dinamika global. Nah itu 2019. Nah 2019 itulah anggaran dasar yang tidak keluar Kepres sampai hari ini. Nah, pertanyaannya, apakah kepengurusan itu tidak sah? Ya sah. Nah kemudian terjadi dinamika. Ada seorang perempuan, berani juga perempuan itu. Ya, dia mendeklarasikan dirinya sebagai ketua umum tanpa Munas. Kalau ada Munas, saya pasti mundur. Tidak usah 50%, 10% saja. Dekopinda 10% kali 560 berarti 50 Dekopinda. Ya. 20% Dekopinwil, 34 taruhlah 10. Yang hadir pasti saya mundur. Ini tidak ada sama sekali, hanya sekelompok dari Jawa Timur, ya 8-10 Dekopindanya. Ya, ada sedikit satu dari Jawa, 2 dari Jawa Tengah, itu pun tidak resmi, gitu. Dan tidak ada Munas, sama sekali tidak Munas. Kemudian ini yang meminta pendapat hukum dari AU. Nah, pendapat hukum itu sudah Pak Prof pasti tahu. Pak Prof juga bisa kasih pendapat hukum kepada kita. Sebagai ahli tata negara, pengacara bisa kasih pendapat hukum. Nah singkat cerita, ini kita gugat, pengadilan PTU menang kita, kemudian NO di pengadilan tinggi di kasasi NO. Tapi putusan perdata ini penting saya jelaskan supaya kita tahu, karena sekarang kan ada dinamika eksternal. Ya. Itu kemudian dia gugat kita di perdata di Makassar, dia gugat kita di Jakarta Selatan, dua-duanya kalah. Dan yang paling mengesankan adalah putusan pengadilan itu mensahkan daftar hadir, mensahkan peserta, mensahkan jadwal cara. Begitu Pak Prof, putusan hukumnya itu mensahkan tata tertib, mensahkan pemilihan ketua umum, mensahkan pengurus, mensahkan anggaran dasar. Itu putusannya itu, perinci. Nah, dengan mengesahkan anggaran dasar tidak perlu kita perlu Kepres ini. So, Kepres berikut harusnya berdasar ini. Itu harusnya boleh tanya waktu itu. Nah, sekarang saya dituduh melanggar Kepres nomor 6 tahun 2011. Kepres nomor 6 2011 itu produk kita. Kalau saya itu melanggar, orang yang mengaku mengikuti itu lebih melanggar lagi. Kan begitu. So, siapa yang membuat anggaran dasar ini? Apa ini? Munas ya Dekopinda yang ada di sini. Dekopinda yang ikut sum. Bukan sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Dekopinda. Nah, berarti nggak ada benarnya kan begitu. Nah, tapi terjadi itu faktual, maka kita harus hadapi dengan konstitusi. Yang politiknya biarlah urusan lain. Saya tidak ada urusan dengan itu, dan saya tidak mau ikut-ikutan di situ. Karena bagi saya di Dekopinda tidak boleh politisasi. Ya, bapak-bapak bisa menyaksikan
Saya orang Golkar, pernah nggak saya mengumum Golkar di koperasi? Wakil saya, wakil ketua umum, Ferry Yuntatu, wakil ketua umum Gerindra, tanya Ferry itu, dan sekarang jadi wamen itu. Pernah nggak saya jadi dia untuk menggolkarkan? Itu Rani Ansel orang PDP, almarhum Pak Sukri orang Demokrat. Dulu ada dari PKS. Sekarang di Dekopindul ada PDIP, ada Gerindra, ada macam-macam. Tidak pernah saya intervensi. Coba tanya Dekopindul. Pernah kalau ketua DPD, oh nggak boleh kau bukan orang Golkar. Dimanapun saya memimpin, saya tidak pernah mengatakan, tidak pernah saya mengajak, kau bukan orang Golkar, saya tidak setuju dengan Dekopindul. Karena lidah saya merah putih. Itu caranya kita membangun. Baik Bapak sekalian, oleh karena itu maka intinya lah Dekopin kita harus selamatkan. Itu intinya. Kita bukan untuk menyelamatkan Nurdin Halid, tapi kita harus menyelamatkan Dekopin. Menyelamatkan Dekopin dia. Menyelamatkan Dekopin. Saya dimanapun berada, karena pas kita selesai Munas, itu saya langsung terbang. Saya langsung ke Eropa, habis itu langsung umroh, tapi tidak sekejap pun saya tidak mengikuti perkembangan. Dekopinda, WhatsApp-nya itu saya ikuti semua. Dekopinda saya ikuti semua. PP itu saya ikuti semua. Tapi maaf, saya tidak berkomentar banyak. Karena pasti bisa di-capture untuk bahaya politik itu. Jadi saya diam aja. Tapi saya ikuti semua. Dinamika yang luar biasa. Nah sekarang Bos sekalian, kesimpulan saya adalah kita tidak ada dinamika internal. Kita solid, betul tidak? Kita kompak, betul tidak? Tapi sekarang ada dinamika eksternal. Nah dinamika eksternal ini kita harus hadapi secara bersama-sama dengan konstitusi. Bagi saya yang paling penting adalah kita jaga konstitusi ini. Jaga konstitusi Dekopin. Karena ketika dijebol ini, maka akan jebol terus. Itulah kemudian dulu Pak Herlambang, ya, Pak Sri ini bertahan terhadap intervensi. Kenapa? Karena menjaga konstitusi Dekopin. Saya bilang kepada beberapa orang, kalian mau belajar demokrasi, datang ke koperasi. Di koperasi bukan hanya nilai ekonomi, tapi di sana ada nilai demokrasi. Di sana ada nilai sosial. Kalau belajar demokrasi, datanglah ke koperasi. Koperasi itu wamen wafud, musyawarah mufakat. Betul-betul menerjemahkan. Makanya di koperasi itu tidak boleh ada pembatasan. Kan di koperasi ada trust. Koperasi itu kepercayaan. Ketika orang percaya bahwa sampai mati pun saya percaya, dia tidak mungkin mau diganti. Nah saya dengar tadi malam dalam RUU sekarang dibatasi pengurus koperasi 2 periode. Ya bagaimana mungkin? Pengurus KUD, pengurus koperasi Pampinjam, pengurus Inkopas, Induk Koperasi Karyawan, Inkoapi dan sebagainya boleh 2 tahun. Ketika anggotanya merasa percaya sama ketuanya, kenapa kita suruh dia ganti? Ya PT, saya punya PT, saya pemegang saham, saya komisaris utama, masa suruh ganti saya punya? Kan gitu. Tapi di koperasi juga kalau ketuanya tidak beres langsung diganti. Sekali lagi koperasi itu trust. Jadi koperasi tidak boleh ada masa jabatan untuk gerakan koperasi. Tidak boleh, betul tidak? Ya karena trust, karena kepercayaan. Ketika anggota percaya sama pengurusnya, ketuanya, karena dia mendapatkan benefit ekonomi, benefit sosial, maka kenapa kita suruh ganti? Ini bangsa ini kadang-kadang juga aneh. Mau menyamakan dengan jabatan politik. Mau menyamakan dengan jabatan tidak bisa. Koperasi ini faktor utama trust, kepercayaan. Anggota kepada pengurusnya, kepercayaan anggota kepada pengawasnya. Maka jangan heran, ya, waktu 99 pertama kali Rapimnas di sebuah hotel di setelah apa Ibu Yuni ya, di pertama kita, ya, Pak Adi Sassono Menteri Koperasi, zaman Pak Bibi. Pak Nurdin, bisa nggak dipimpin ini? Kenapa? Dia ini dibawain orang tua semua. Oh, saya bilang Pak Menteri nggak bisa Pak. Dari dulu saya bilang koperasi itu Pak kepercayaan. Mereka ini adalah dipercaya makanya Pak. Jadi saya bilang akan ada nanti Bapak David, ketua Dekopin kita seumur hidup, diganti setelah meninggal. Sama ketua Dekopin Sumatera Utara. Karena itu, oh begitu, iya. Tetapi kita tetap melakukan regenerasi. Gitu. Tapi kita tidak bisa mengatakan karena itu begini. Dia tahu begini, tapi dia masih bisa menghantam umur 17.
Saya bilang sama menteri itu. Nah, akhirnya dia bisa maklumi. Itu rapim pertama waktu itu. Nah, baik Bapak sekalian, oleh karena itu Rapimnas kali ini hanya untuk kita karena kita tata asas. Di dalam anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi bahwa pengurus itu dikukuhkan kalau ketua menjadi muka Munas, tapi bisa juga di muka Rapimnas. Gitu. Nah itulah kita tata asas. Kita tidak boleh mencederai organisasi dengan kepentingan hasrat politik, nggak boleh. Dan kita harus menghadapi itu dengan konstitusi. Kita tidak dapat dengan yang lain. Baik Bapak sekalian, maka saya mendapatkan mandat dari Munas. Ya. Saya terima kasih dipilih secara aklamasi. Tapi waktu itu saya minta satu mandat bahwa beri kewenangan kepada saya untuk menetapkan ketua umum apabila ada dinamika eksternal yang saya secara pribadi bukan tidak bisa menghadapi. Ya mohon maaf, saya karakter orang Bugis yang berani menghadapi tantangan dan tapi harus lihat situasi. Ya, tidak selalu begitu. 5 tahun ini kita sudah hadapi dengan susah payah, tapi saya senang bangga karena kita bisa bertahan. Tapi peluang ruang untuk ketika kita bisa menyesuaikan keadaan, harus adaptif dengan situasi, itu harus kita lakukan. Ya. Ketika kita kuat, maka kita bisa menghadapi siapapun. Tapi ketika posisi kita tidak terlalu kuat, maka harus adaptif dengan keadaan. Nah itulah yang saya akan pilih. Oleh karena itu sahabat sekalian, dengan izin semua, pimpinan Munas itu, pimpinan Munas. Pimpinan Munas. Pimpinan Munas. Pimpinan Munas. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita bisa selesaikan semua masalah kita secara internal dan kemudian kita berlanjut ya. Oleh karena itu saya telah berketetapan setelah berunding dengan keluarga dan juga setelah melaporkan kepada ketua umum saya, ketua umum Golkar, karena saya kader Golkar, apapun yang menyangkut jabatan saya harus lapor kepada beliau dan bisa memahami dan sebagainya. Oleh karena itu maka saya menetapkan Prof. Jimli sebagai ketua umum Dekoping.